Shalom bagi keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan keluarga kami mohon terangilah hati kami dengan nyala api Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam santapan harian keluarga di saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, jangan engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah agama ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-koyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul, "Teruslah melakukan kehendak Allah." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus memberitakan Injil di Yerusalem dan di hadapan mahkamah agama. Ia berbicara dengan berani, sehingga Imam Besar Ananias menyuruh orang menampar mulutnya. Kemampuan yang dimiliki Paulus pada saat menghadapi situasi ini sangat mengagumkan. Yang pertama, tamparan atau kekerasan fisik yang dialaminya ditanggapi dengan hanya berkata-kata. Menampar pipi seseorang, yakni memukul dengan tangan bagian luar, bermakna penghinaan. Ia tidak membalas penghinaan dengan balas menghina, namun menyerahkan perlakuan keji tersebut kepada Allah yang memiliki kebebasan bertindak. Allah itulah yang dia percaya dan memanggil serta memberinya kuasa untuk menjadi seorang rasul. Kekerasan, penolakan, dan penghinaan adalah risiko
yang tak dapat dihindari dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, cara Paulus menghadapi tantangan itulah yang perlu dijadikan motivasi beriman kita sebagai orang percaya. Kekerasan atau penghinaan dibalas dengan kebaikan dan penyerahan hidup kepada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua yaitu Paulus mampu mengalahkan orang banyak yang menentangnya hanya dengan kecakapan berbicara dan pengetahuan yang dimiliki. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Paulus berdiri seorang diri dalam kerumunan dan hadangan orang banyak tidaklah menciutkan nyali Paulus. Kisah ini menegaskan bahwa dalam kesukaran, Roh Kudus memampukan Paulus berbicara dan memanfaatkan pengetahuan yang ada padanya. Inilah cara beriman bila hidup diperhadapkan dengan masalah. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, tetaplah berserah dan mohon kuasa untuk dapat berbicara dengan baik dan mampu menggunakan pengetahuan yang ada. Sehingga dalam kehidupan keluarga Kristen, kita berbicara dan memanfaatkan pengetahuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami keluarga Kristen untuk tetap berserah dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Amin.